siang semuanya, gimana badannya? Masih lemas atau udah seger atau biasa-biasa aja? Saya Kak Ros, selalu luar biasa dong untuk menemani Anda di acara Rumi The Secret. Wah, ada Daniel juga menemani kita hari ini dan beberapa bintang tamu yang siap berbagi cerita ya. Tapi kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas berita apa sih yang sedang ramai diperbincangkan, yang terjadi paling bisa terbaru begitu ya. Dan itu juga menuai banyak komentar netizen, baik untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke. Berita yang pertama ini adalah ini sebuah kabar duka begitu ya. Tadi malam sekitar pukul 7 gitu, seorang selebgram yang bernama Stevie Agnesia gitu ya, dikabarkan meninggal dunia. Dan Stevie ini seorang selebgram yang terkenal juga begitu ya. Kemudian juga di tahun 2012 atau 2013 itu pernah menikah dengan Samuel Rizal. Dan kemudian sudah menikah lagi dan anaknya ada 3 kalau nggak salah, masih kecil-kecil. Nah, ini kabar meninggalnya ini dibagikan oleh beberapa sahabat artis juga, karena ini juga banyak dikenal, banyak punya teman, dikenal baik. Dan yang paling menjadi perhatian adalah karena beberapa tahun kemarin begitu ya, dia sempat membagikan kisahnya bahwa dia tuh mengalami merasa bahwa ada sakit atau ada benda di tubuhnya yang hal-hal yang di luar nalar begitu ya. Nah, karena itu makanya ketika ada kabar bahwa Stevie ini meninggal dunia, banyak orang yang memang betul-betul kaget karena memang sudah lama tidak ada kabarnya, tapi memang pengalaman yang dibagikan terakhir adalah mengenai dia ngerasa di badannya ada sesuatu yang kayaknya nggak wajar begitu. Coba kita lihat beberapa postingan artis yang turut berduka gitu ya atas meninggalnya Stevie. Berikut ini kita lihat. Ini dari Vio ya, itu juga salah satu sahabat dekatnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Ananda Stevie Agnesia, istri dari Anggi Pratama. Hari ini jam 19.35 di RSCM. Besok akan dimakamkan di Tanah Kusir. Jadi hari ini ya, insya Allah setelah sholat Jumat. Mohon doanya gitu. Ada beberapa artis juga, ada Baim juga ya, ada banyak kok artis gitu ya. Dan ini Stevie ini memang dikenal tamah dan baik gitu. Ini Baim juga nih. Walaupun jarang ketemu tapi rasanya dekat sekali sama dia. Mungkin ini perasaan sebagai sesama muslim. Meninggal sebagai muslim di bulan Ramadan dan di hari Jumat. Ya, di Kamis malam ya, malam Jumat. Ini adalah doa saya setiap hari ketika sujud terakhir. Ya Allah, tolong meninggalkan saya dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dunia dalam keadaan terbaik. Semoga semua dosa-dosa Stevie dihapuskan dan diterima segala amal ibadahnya gitu. Ada lagi beberapa komen lainnya, ada dari Fuji juga gitu ya kalau nggak salah ya. Terus dari Mami Starla juga ini iya dari Inara. Sedih banget nggak bisa ketemu lagi sekian lama, sampai ketemu lagi di Jannah ya Allah, janjikan untuk orang-orang beriman insyaallah, amin gitu. Ada lagi dari siapa lagi? Langsung ada dari Usi juga. Stevie beritanya nggak bener kan gitu, dia yang masih nggak percaya. Yang berikutnya ada Cikita Medi, Beb nggak bener kan ini Beb gitu, ngetek ke Instagramnya Stevie. Nggak nyangka gue dampaknya bakal sejauh ini, dia bilang gitu. Nah ini kemudian komen ini juga banyak menuai pertanyaan netizen gitu. Nggak nyangka gue dampaknya bakal sejauh ini, dampak apa begitu ya. Itu orang kemudian jadi flashback kepada postingan Stevie di TikTok, banyakan di TikTok gitu ya, tentang kondisi kesehatannya tahun yang lalu. Kalau kita lihat di Instagramnya, itu postingan Stevie terakhir ternyata adalah di bulan Agustus ya, di bulan Agustus pada saat dia berulang tahun gitu ya. Nah seperti apa sih ini postingan terakhirnya gitu ya. Dan kemudian postingan terakhir ini lalu dibanjiri juga oleh ungkapan bela sungkawa dari banyak sahabat, baik selebgram maupun juga artis gitu ya, karena ya, dan mereka bersaksi Stevie ini adalah orang baik. Ini postingan terakhirnya ya, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap saat hanya bisa bilang terima kasih ya Allah. Terima kasih masih bisa melaksanakan syukuran untuk bertambahnya umurku dengan ratusan anak-anak ini ya Allah gitu. Ini postingan terakhirnya pada saat dia ulang tahun ya, bulan Agustus. Dan almarhumah meninggal dunia di kemarin bulan Maret tanggal 21 gitu. Nah ini postingan apa sih kemudian yang banyak orang kemudian jadi mencari apa, kenapa ini sakit, meninggalnya apa karena ini, apa sakit ini atau apa begitu ya. Nah, kita lihat aja postingan TikToknya dia ketika dia banyak membagikan kisah. Wah, dia ngerasa ada yang bilang kayak ada yang membuat badannya itu jadi sakit gitu ya. Kita lihat yang berikut ini.
Ini kalau nggak ronsen dan dokter nggak nanya apa aku pasang spiral atau KB, padahal aku nggak pernah memasang apa-apa di tubuhku, apalagi na'udzubillah gitu dia. Rasa ada benda asing gitu di badannya gitu. Itu ya. Terus ada lagi? Ya, pokoknya dia ngerasa kayak ada hal yang nggak wajar gitu yang diterima, dan itu dia bagikan bahwa itu katanya gitu sudah ada itu 3 tahun yang lalu gitu, tapi dia baru tahunya setahun terakhir ya, di tahun 2023 kemarin. Jadi kita masih belum tahu lagi mungkin meninggalnya karena apa gitu, karena sakit apa yang dideritanya ya. Baik, berikutnya kita ke berita selanjutnya. Ini dari Nindi ya. Nindi ini juga, wah ini aku lihat postingannya, tapi aku nggak lihat postingan yang lain. Ternyata postingan yang lain juga udah dihapus gitu ya. Jadi Nindi menghapus semua postingannya di Instagram, hanya misalkan satu yang terbaru, yaitu postingan dia dengan menggunakan baju nikah. Baju pengantin, kok baju nikah, baju pengantin, wedding gown gitu. Walaupun ini kayak sesi pemotretan atau apa sih, coba kita lihat. Tapi ya kalau itu pun cuma sesi pemotretan, kenapa dia harus hapus semua foto yang lain gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus habis itu baca komentarnya ya, di bawahnya komentar artis-artis ada lagi. Semoga Samara ya Mbak. Samawa. Kenapa Samara? Selamat berbahagia Kak gitu ya. Habis itu yang berikutnya, apakah kena hack Mbak? Bu, kok dihapus Bu fotonya gitu. Orang sampai bingung nih, apa dihapus gitu, kena hack atau gimana gitu ya. Terus ada lagi komentarnya, sangat sayang kemarin sudah berhijab, sekarang dibuka aurat padahal lebih cantik ya. Kan dia kemarin kayaknya lagi latihan gitu ya, mencoba pun orang berproses ya. Yang berikutnya, selamat berbahagia ya Kak gitu. Nah kita lihat ini, tapi walaupun postingannya dihapus, tapi story-nya masih ada beberapa. Ini salah satu story yang juga mencuri perhatian adalah ya, dia menulis seperti ini. Seorang wanita bertanya, mengapa harus memilih calon suami yang paham agama? Karena di saat cinta melemah karena godaan dunia, maka agamalah yang akan menguatkannya. Wow, Masya Allah. Apakah ini berita gembira ya? Kita tunggu saja ya. Nah kita flashback sedikit ketika kita wawancara terakhir dengan Nindi gitu ya, bertanya mengenai kalau dia besok mau cari pasangannya seperti apa. Ini wawancara di 24 Oktober 2023. Kita lihat cuplikannya berikutnya. Besok kalau cari pasangan nih, kamu carinya yang kayak apa? Ada apa, proses apa yang harus dilalui? Yang paling penting itu apa ya? Sayang sama menerima sih, karena itu klise sih sebenarnya ya. Jadi kalau aku selalu berdoanya, ya Allah berikan aku pasangan yang terbaik menurutmu. Aku cuma bilang gini doang, ya Allah saya ingin sama dia misalnya gitu kan. Saya ingin sama dia, gimana caranya itu terjadi ya Allah. Gitu ya. Mudah-mudahan yang terbaik ya buat Nindi. Oke, berikut kita ke bintang tamu. Ada ya, kemarin ini juga lagi seru tuh. Kemarin kan ada pertandingan sepak bola ya. Apa sih kualifikasi apa sih namanya? Coba nyontek dulu ya. Mohon maaf, udah lama nih nggak bawain acara bola. Kualifikasi Piala Dunia zona Asia, gitu kan? Mana sih? Oh, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia U23, ya kan, gitu kan ya. Jadi antara Indonesia dan Vietnam ya. Nah ini Indonesia menang ya 1-0 kan. Nah ini banyak sekali, karena itu kan banyak pemain bola itu yang menikah dengan ya orang-orang yang terkenal juga gitu ya. Salah satunya ngegolin kemarin ya, itu suami. Kalau kita dari dunia hiburan taunya dia suaminya Adiba ya kan. Siapa? Egy Maulana gitu. Nah ini yang menarik adalah karena Umi Pipi itu bikin story gitu ya, dilingkerin gitu, mengabadikan detik-detik Egy itu ngegolin kemenangan untuk Indonesia. Seperti apa? Ini sampai ada banyak komentar dari netizen, coba kita lihat nih. Mana postingannya nih? Ini di situ. Mana fotonya, tweet itunya, fotonya dong ditunjukin, fotonya ini dong kan, tuh kan, nih disebutin lagi nih, Umi Pipi loh, mantu lagi pemanasan gitu kan ya, mantu lagi pemanasan dikasih lingkaran hati, dari zoom gitu. Yang berikutnya apa lagi? Tuh, semangat mantu gitu ya. Yang berikutnya lagi nih, cie ngasih love ke istri. Lihat aja loh, mana coba istrinya, ini dia istrinya, golin ketika mantu ngegolin ratunya dan mama heboh katanya gitu. Seru banget. Ini komentar netizen, coba kita baca komentarnya.
Berikut. Aduh, pencapaian terbesar dalam hidup. Sukses di usia muda? Enggak. Punya rumah, mobil, dan kerja tetap? Enggak. Ada tabungan ratusan juta lebih? Enggak. Masuk story mertua dengan caption mantu. Banyak yang iri gitu ya. Yang berikutnya ada lagi komentarnya, asik banget, mau juga Bismillah Abizar. Biar masuk storynya Umi Pipi. Disebut mantu gitu ya. Yang berikutnya ada, sederhana tapi nggak semua orang bisa dibanggain mertua katanya gitu ya. Ini kan bukan cuma dibanggain mertua ya, dibanggain se-Indonesia gitu. Kasihan Arhan jarang dibikin story. Ini ada juga Arhan. Emang mertuanya nggak pernah bikin story? Mungkin kita nggak pernah perhatiin. Mungkin mertua, hah? Mertuanya kali nggak punya Instagram. Punya. Kali jarang update kali. Ya berikutnya apa lagi? Lucu banget Umi Pipi gitu ya. Berikutnya apa lagi? Iri pada iri. Ya. Oke, selamat ya buat timnas Indonesia U23 untuk kemenangan 1-0 ya. Mudah-mudahan sukses terus. Oke, ada videonya saat Egy ngegolin ya, seperti apa? Coba kita lihat yang berikut. Như vậy là có bàn thắng cho đội tuyển. Oh, salah apa timnas? Senior. Oh, senior. Mohon maaf salah ya, namanya juga itu lama nggak update dunia bola ya. Update-nya dunia artis. Mohon maaf jangan diserang. Oke, baik. Oke, disclaimer dulu. Baik, kita berikutnya ke ada bintang tamu kita yang pertama ya. Ada Iis Dahlia. Aduh pusing, mohon maaf ini hari ini banyak sekali perubahannya, saya sampai pusing ya kan. Oke, kita lihat ada profilnya Ainil. Kita undang juga, ada Ainil, ini adalah salah satu sahabatnya Stefy Agnesia. Kita panggilkan, silakan. Kabar duka datang dari Stefy Agnesia. Model dan selebgram kelahiran 1991 yang merupakan mantan istri Samuel Rizal ini meninggal dunia pada 21 Maret kemarin di usia 32 tahun dan dimakamkan siang ini di TPU Tanah Kusir. Perempuan yang bercerai dengan Samuel Rizal pada 2016 ini menikah lagi dengan seorang pilot bernama Anggi Pratama pada 2017 dan dikaruniai satu anak. Stefy yang kerap membuat konten mesra dengan sang suami ini 23 November lalu bercerita kalau hasil ronsennya ditemukan paku selama 4 tahun. Seperti apa sosok Stefy di mata selebgram Ainil Islah sebagai sahabat? Benarkah Ainil Islah memiliki firasat terhadap kepergian Stefy? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik pemirsa, kita sudah bersama dengan Ainil. Ainil adalah salah satu sahabatnya Stefy gitu. Terima kasih kamu sudah berkenan hadir, menyempatkan hadir gitu ya. Ya karena Stefy Agnesia ini salah satu influencer gitu ya, selebgram yang banyak juga followernya begitu ya, banyak sahabatnya juga gitu. Dan ini berita meninggalnya Stefy ini cukup mengagetkan gitu. Apalagi kaget kita, banget, kamu sendiri pun sebagai masih kaget banget. Masih kaget banget. Kayak beberapa hari lalu masih ngobrol, dia suka pesen barang ini ya, jualanku gitu, daganganku, orangnya baik banget. Oh gitu. Tulus banget, baik Beberapa banget. hari yang lalu. Masih ada nih chatnya. Ini kemarin dia nggak ngomong, nggak menunjukkan apa ya, Kalau lagi sakit, kalau kesakitan apa gimana, enggak. Jadi aku sampai sekarang masih gemeter, kaget gitu karena sebaik itu orangnya gitu. Baik banget. Jadi dia tuh sering beli dagangan kamu gitu. Terus apa namanya, padahal beberapa kali ketemu aja gitu, maksudnya oh bukannya akrab-akrab yang akrab banget sahabat enggak, banget tapi gitu, aku Kak? saksi kebaikannya gitu maksudnya. Oh Kak, jadi dia gitu. suka bantu-bantu gitu. Betul. Jadi terakhir kemarin ngobrol tentang pesanan gitu, kayak dia selalu komen story ya, Kak hari ini jual apa, gini. Aku tersentuh banget ya, maksud aku ada orang seterkenal itu, terus secantik itu, sebaik itu, dia masih mau menyempatkan membeli daganganku, masih padahal waktunya aku nggak tahu kalau misalkan hari ini gitu Kak. Tapi dia meninggal dengan keadaan baik, alhamdulillah meninggal dengan keadaan baik, di hari baik, di bulan yang baik ini ya Kak ya. Aku ikut senang aja Kak. Dan kebetulan mungkin ada beberapa teman yang di sana, di rumah duka, ada yang di pemakamannya ya hari ini ya. Pemakaman hari ini setelah sholat Jumat ini. Betul. Kebetulan, dan saya tadi cuma sempet ke rumahnya bentar. Habis ini aku langsung mau ke pemakamannya Kak. Bener-bener berjasa banget ya. Maksud aku walaupun buat dia itu kecil itu, tapi mungkin buat aku berarti banget. Dana yang membantu banget Kak. Saat itu aku juga posisi kan si kecil lagi sakit ya. Ada beberapa influencer yang bantu, termasuk Kak Vio, Kak Stefy, ini
baik banget Gimana orang. sih kamu bisa ceritakan awal perkenalan kamu sama Steffi? Kebetulan itu acaranya ulang tahun kalau nggak salah Kak. Itu acara ulang tahunnya Kak Marisa Ica, gitu. Terus aku datang. Kebetulan dia ada niatan berhijab ya Kak ya. Saat itu aku langsung takjub banget. Dia pakai hijab, cantik banget. Terus dia masih tanya-tanya gimana, cantik nggak Kak pakai ini. Terus aku harus gimana? Kak pakai cepolan, hijab. Saat itu aku tanya, Kak pakai cepolan deh. Masih ada gitu aku ngobrol. Masih inget banget dia tuh mau nanya, pakai cepolan, pakai ini biar lebih rapi kayak gitu. Soalnya kakak cantik ya. Dia udah cantik ya Kak ya. Jadi mau diapain aja cantik, Masya Allah. Jadi akhirnya ketika itu dia tanya-tanya tentang hijab, aku makin tersentuh ya ampun, nih orang udah sempurna banget ya, masih mau tanya-tanya soal itu tuh sungguh. Itu kapan? Ini ya Kak, Kapan, itu Kak? 3 tahun lalu Kak. Oh, 3 tahun yang lalu? 3 tahun lalu dia tuh udah mau apa? Sempat berhijab ya. Jadi Oh, lagi belajar ya? lagi belajar gitu. Terus dia tanya-tanya sampai sekarang komunikasi tuh nggak putus gitu Kak. Setiap kali ya mungkin dia tipe orang yang tertutup kali ya. Jadi nggak pernah cerita nggak pernah cerita dirinya. tentang dirinya. Jadi kayak gitu termasuk sebuah apa ya? Kehormatan lah aku kenal sama dia gitu Kak. Seneng banget orangnya sebaik itu Kak Ros. Jadi kamu kan kamu nggak sih bahwa dia tuh udah lama gitu nggak posting juga di Iya, sosial media? 6 bulan terakhir ini dia jarang posting. Ini kenapa ya? Mungkin aku kira kan, mungkin karena kesibukannya. Dia juga berjualan ini ya, obat-obat gitu. Tapi aku kira ya nggak kenapa-kenapa Kak. Ternyata seminggu terakhir ini mungkin mulai bermunculan ya, karena dia terakhir pesen dan nggak posting sama sekali. Posting mungkin 1 kali, 2 kali dalam seminggu ini ya. Aku masih ingat banget ini kenapa. Cuman aku namanya ini ya mungkin lagi sibuk gitu Kak ya. Ternyata mungkin dia lagi menyembunyikan sesuatu itu Kak. Mungkinnya dia sakit. Atau jadi kamu juga belum tahu ya? Betul, Kamu benar. tadi ke rumah nggak ada cerita kenapa sih meninggalnya? Enggak Kak. Jadi mungkin karena sakit gitu aja Kak. Jadi aku nggak mau mengira-ngira ya, takutnya ada kenapa-kenapa. Cuman Ya biar nanti keluarga yang memberikan keluarga yang tahu Oke. gitu Kak. Udah, coba kita lihat ini ada profil seperti apa sih ya kenangan Steffi, kemesraannya bersama keluarga, bersama suaminya gitu. Kita lihat nanti. Tadi yang ini nggak mau benar. Iya dong. Udah aku duluan deh. You got that big, big bubblegum that'll keep my mind. Kamu kenal Steffi aja atau pernah ketemu juga bareng suaminya atau? Ketemu Kak Steffi-nya aja. Jadi emang kebetulan acara ya, event beberapa kali event ketemunya Kak Steffi aja. Sama si kecilnya aja belum Kak. Jadi benar-benar intensnya sama Kak Steffi aja. Jadi tuh dalam 3 tahun terakhir DM-DM-an. Sebaik itu Kak. Aku bilang sekali lagi nih orang baik. Jadi dikasih hari baik ini cocok banget buat dia gitu kan Kak. Semoga diterima di sisi Amin. terbaiknya Amin. gitu Kak. Bisa kamu ceritakan, tadi kamu bilang kan, bahwa mungkin ya kerasanya kayaknya sedikit pesanannya, tapi buat kamu itu berarti Banyak banyak. banget. Kenapa kamu bisa bilang seperti itu? Keadaan seperti apa pada saat itu? Saat itu emang posisi ini si kecil sakit. Anak kamu sakit? Sakit masuk opnam yang kedua ya. Itu masih bayi umur 8 bulan. Dia masuk rumah sakit. Kak Steffi pesen ya. Saat itu emang buat saya tuh dikit banget Kak. Buat Kak Steffi ini dikit. Tapi buat aku tuh saat itu memang butuh banget ya. Karena memang posisinya naik turun kan dari rezeki gitu-gitu. Dan si kecil butuh banget ya. Alhamdulillah Kak Steffi ini pengertian, nggak tahu kenapa dia cuman tanya Kak, aku beli dong kayak gitu aja, kayak buat wah ini orang 3 tahun terakhir ini bantu aku banget ya. Kamu jual apa sih? Apa aja Kak? Itu just tip. Aku jual baju, makanan, cemilan kering, apapun itu Kak ya. Aku story, dia tuh selalu antusias ya, antusiasnya beda ya kayak kadang orang cuman simpatik cuman tanyain, ini tuh bener-bener Kak ini Kak nomor rekening atau enggak, kadang dia langsung transfer aja gitu karena udah tahu ya rekeningnya kita.
itu sangat berarti Kak, itu sangat berarti dan posisinya itu pas banget gitu ketika kita emang lagi ini ya butuh banget. Kak Stevi bantuin banget, jadi aku saksi kebaikannya lah Kak ya. Kalau buat apa namanya, buat teman-temannya mungkin pasti tahu ya kebaikannya Kak Stevi lebih dari yang aku rasain gitu Kak. Ya, hari ini kita lihat ada banyak sekali ya para selebriti juga itu banyak yang posting, banyak juga yang kaget ya, tidak menyangka. Masih berharap ini kok ini beneran atau enggak gitu ya. Nyata apa enggak gitu ya Kak ya. Baik. Nah, sekarang ada live report begitu ya. Suasana pemakaman Stevi Agnesia dari Tanah Kusir. Kita lihat dulu. Ada siapa di sana? Ada siapa di sana yang meliput? Edward. Oke, halo Edward. Ya, Oke, Edward, silahkan laporannya seperti apa suasana di pemakaman saat ini? kita mungkin pemakaman postir tadi tepatnya almarhum pada pukul 1 siang dan baru saja juga sudah proses pemakaman di postir. Dan juga kita dapat wawancarai di abad input paket informasi pemberitaan almarhum meninggal juga kehilangan Ya, audionya agak putus-putus, Mas Edward. ya halo. Audionya agak terputus. Oke. Sekarang posisinya kerabat dan keluarga banyak di doa. Baik, ada siapa saja yang hadir saat ini? Ada yang Ya, tadi memang ada dan keluarga juga ada rekan aktif tadi Baik. Oke. Ibunda. Oke. Baik, apakah ada rekan-rekan artis juga yang hadir di sana pada saat ini? Ya, rekan-rekan artis tadi ada dari bersama Ibunda mendatangkan dan tempat melakukan juga Baik. Baik, Edward, terima kasih banyak untuk laporannya begitu ya. Walaupun agak terputus-putus, jadi agak susah kita untuk menangkap informasinya secara lebih jelas, tapi kami sangat menghargai. Terima kasih untuk bisa meluangkan waktu memberikan laporannya dari pemakaman Tanah Kusir. Terima kasih, Edward. Ya, tadi sudah berlangsung pemakamannya begitu ya. Sudah sholat Jumat tadi ya. Oke. Baik, ini ada postingan yang juga menjadi tanda tanya begitu ya, gitu. Mana ada postingan apa ini yang mau ditampilkan? Ada postingan yang tadi kita naik di pojok. Ini, iya baik. Ini kamu juga sempat mengikuti juga, kan ada di posting di TikToknya ya? Iya, Follow juga di ngikutin. TikToknya? Iya, ngikutin semua, cuman masih belum yakin ya. Belum yakin karena kamu nggak ada komunikasi secara langsung juga ya? Nggak ada. Cuma lihat aja yang dibagikan gitu di TikToknya. Pernah beberapa lalu mungkin ya pernah story gitu dia ya, cuman beliau nggak intensnya bahas tentang penyakitnya sama sekali tuh nggak intens banget, mungkin dia ingin memendam Kak, memendam penyakitnya itu. Baik, ini postingan siapa? Oke, baiklah. Terima kasih banyak sudah hadir berbagi kisahnya gitu ya. Kehadirannya mungkin bukan untuk apa-apa gitu ya, tapi memang untuk membagikan almarhumah ini selama hidupnya itu banyak teman-teman yang bersaksi adalah orang yang baik gitu, orang yang baik, sehingga kepergiannya itu
selain juga membuat orang kaget, tetapi juga meninggalkan kenangan yang sangat berkesan. Bahwa almarhumah orang baik meninggal di hari yang baik, di bulan Ramadan yang baik ini, sehingga teriring doa semoga segala amal ibadah almarhumah diterima Allah Subhanahu wa taala, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, gitu ya. Dan inilah mungkin juga menjadi pelajaran buat kita semua untuk selama hidup kita ya, nggak tahu kapan kita akan meninggal, kita nggak pernah ada yang tahu gitu ya. Waktu itu adalah rahasia Allah. Tetapi yang perlu kita lakukan di dunia ini adalah selalu membuat kebaikan, berbuat kebaikan gitu, baik untuk orang yang dekat ataupun juga orang yang baru bertemu, karena bantuan atau apapun tindakan yang kita lakukan gitu ya, kita nggak pernah tahu dampaknya seperti apa untuk orang lain. Ya kan? Bener banget, Ya. bener banget kan. Kayak kamu bilang, mungkin buat dia itu pesanan kayaknya sedikit, tapi buat kamu itu berarti banyak. Jadi kebaikan yang kita berikan, apapun lah. Ataupun juga kata-kata, mungkin kalau kata-kata ada yang baik itu mungkin buat kita biasa, tapi mungkin buat orang lain juga berasa banget berarti. Baik. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya. Berikut ada Iis Dahlia, kita lihat dulu profilnya. Iis Dahlia, pedangdut kelahiran 1972 ini menikah dengan pilot bernama Satrio Dewandono sejak 2001 dan dikaruniai seorang anak bernama Devano Danendra. Iis juga dikaruniai seorang anak dari pernikahan sebelumnya bernama Salsadila Juwita. Pelantun cinta apalah-apalah ini pada 2021 pernah salah lirik saat menyanyikan lagu Ramadan Tiba menjadi Marhaban Tiba, hingga tiap Ramadan diledek sang putri dan dikomentari netizen lucu tiap tahun diungkit. Anggota GAS atau Gabungan Artis dan Seniman Sunda ini Selasa kemarin berduka lantaran rekannya aktor Dony Kesuma meninggal dunia di usia 55 tahun karena sakit jantung. Iis yang lagunya berjudul Bagai Ranting Yang Kering pernah dibintangi oleh Dony Kesuma ini mengaku sudah puluhan tahun kenal dan Dony tetap orang yang sama baiknya sejak dulu. Seperti apa kenangan Iis Dahlia dengan Dony Kesuma? Dan bagaimana tanggapan Iis mengenai momen salah liriknya yang selalu diungkit tiap Ramadan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.